Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Setelah beberapa waktu lalu dilakukan sidak oleh pemerintah Kota Kendari, tambang pasir yang ada di Kelurahan Nambo ditemukan masih saja beroperasi. Pada saat kami melakukan penelusuran, menemukan masih adanya aktivitas yang dilakukan para pekerja pada Senin 14 September 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Terlihat pula salah seorang oknum warga negara asing sedang berada di lokasi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari masyarakat, WNA tersebut tinggal di salah satu rumah kos yang berada di sekitar kawasan wisata mangrove Bunggu Toko. Kejadian ini menguatkan dugaan adanya keterlibatan pihak asing dalam pengelolaan tambang pasir yang ada di Kelurahan Nambo. Hal ini menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat sekitar, mengingat usaha yang telah beroperasi selama kurang lebih 1 tahun ini tidak mengantongi izin dari pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang RT RW Kota Kendari, tidak ada satupun kawasan yang diperuntukkan sebagai wilayah usaha pertambangan. Menanggapi hal demikian, Dinas PU yang membawahi langsung persoalan tata ruang akan segera berkoordinasi kembali dengan Sekda Kota Kendari untuk selanjutnya mengambil langkah serius. Nanti saya kira gini, pimpinan kami juga Ibu Sekda yang Ketua TKPRD kan lagi tugas luar daerah. Jadi nanti informasi ini akan kami sampaikan. Kira-kira nanti secepatnya kita ada komunikasi dengan camat lurah setempat Pak Seko supaya kita bisa ketemu sama yang orang mengolah itu gitu loh. Ini mereka mendapat kuasa pengolahan itu dari mana ya kan, seperti itu. Sementara penambang yang kecil-kecil di sana kan akhirnya mati suri ya kan, karena tidak ada yang mau olah terima mereka punya. Dengarnya beritanya kan begitu kemarin. Nah sementara ini kita ingin menghidupkan kembali dengan adanya peluang boleh nanti ini kami akan menyusun regulasinya seperti apa, jangan rusak lingkungan, masyarakat bisa menggunakan potensi yang ada, memanfaatkan, ekonomi bisa berjalan tapi dengan batasan-batasan tentunya. Dan apalagi orang asing sembarang olah di situ, saya kira itu kan sesuatu yang memang harus kita pikirkan bersama aturannya gitu loh. Tidak bisa orang asing serta-merta langsung mematikan usaha yang kecil-kecil di sekitar situ. Seperti itu. Kemarin kan saya juga sempat disoroti pekerja yang masyarakat lokal soal pemberitaan yang saya buat kemarin. Ini kan sudah 2 kali pemberitaan yang saya buat kemarin. Tapi saya bilang begini, saya dalam posisi tidak untuk mengganggu kehidupan masyarakat, tidak. Tapi ada beberapa hal yang harus diluruskan. Di antaranya adalah keterlibatan warga negara asing dalam pengelolaan itu. Itu yang kita ingin ketemu ini. Kalau memang itu semua dilibatkan dalam masyarakat lokal, kita tidak persoalkan itu. Baik itu dia pola secara individu atau kelompok, itu tidak akan ganggu itu kan, karena itu bicara kehidupannya orang, kita bicara kehidupannya orang, gitu. Tapi keterlibatan warga negara asing itu tidak boleh. Tidak boleh karena itu usaha. Dan mereka kan ilegal kan, mereka ilegal itu. Ilegal. Nah ini memang ini yang kita mau cari titik temunya, bagaimana cara kita bisa ketemu sama orang itu. Maka nanti Pak Seko selaku Kepala Bidang Tata Ruang nanti mengadakan komunikasi yang intens ke camat lurah ya kan. Nanti camat lurah mungkin membuat nanti tentunya kita minta arahan dulu dari Ketua TKPRD kami Bu Sekda, arahannya kira-kira teknisnya kita lapangan seperti apa ya kan, supaya komunikasi sama yang mengolah di situ bisa dilaksanakan gitu. Tentunya kita juga kalau toh nanti ada komunikasi, misalnya teman-teman ada yang tahu, kami harapkan itu tidak terjadi keributan. Kita komunikasi bagaimana selayaknya orang yang punya wibawa, yang punya rumah ya kan, tetapi berbicara sama mereka selaku kita pemilik hak di Kendari gitu loh. Tapi tidak dengan cara kekerasan, tidak dengan cara bablas ngomong kasar, jangan. Ya saya tidak mau yang seperti itu. Jadi buat dialog, kasih sanksi mungkin ya atau apa. Pokoknya nanti kan ada aturannya ya, dari kita tunggu arahan dari pimpinan seperti itu, karena memang keterlibatan orang asing yang jelas-jelas tidak ada izin
mematikan masyarakat setempat usahanya ya kan, habis itu rusak juga kita punya lingkungan deh. Konsekuensinya apa ya kan, kalau kita diam-diam saja, saya kira ya tidak bisa begitu. Nah, tentunya memang harus ada komunikasi seperti adik-adik ini. Kami terima kasih ada informasi baru lagi ya kan. Nanti kami bisa tindak lanjut lagi dan teman-teman dari tata ruang bisa hari apa? Besok kan Jumat. Bisa turun lagi lihat-lihat. Toh? Oh iya boleh Bu. Diam-diam, jadi maksud saya kalau kayak kemarin mungkin bocor, ada yang tahu, jadi pas datang mereka sudah lari, alatnya udah nggak ada. Kemarin turunnya hari Jumat ya? Iya Jumat atau Jumat mereka libur. Kalau informasi masyarakat Jumat itu Ada di? terbatas waktunya. Iya, Senin. Oh, Selasa. Senin aja atau Selasa Pak Seko. Senin sampai kampus itu full. Oh iya. Full mereka di Oh lapangan. ya udah, Senin saja atau Selasa kita pergi. Dengan dulu kita bisa undang dengan kelas kerja. Migrasi. Iya, imigrasi jangan kan bukan kewenangan kita. Tenaga kerjanya aja. Iya. Kan ada aturan tenaga kerja asing itu loh. Iya, dinas tenaga kerja Bu. Nah, dinas tenaga kerja. Dan iya, dinas tenaga kerja kita mungkin undang juga dari dinas tenaga kerja, kemudian Iya. dari Keimigrasian. imigrasi karena bukan Oh iya sih, komando kita, beda, iya Bu. sih, soalnya dia di Kementerian provinsi ya. sih, kementerian dia. Kementerian Kemendagri. Tenaga kerja aja, iya. Tenaga kerja Bu. Sama Iya, cocok. dari dinas industri. Iya. Perdagangan dan Industri, tenaga kerja, lingkungan hidup tetap turun, Satpol PP, kita, PPNS, PPNS tetap. Korwas bisa dong Pak Seko. Ibu. Korwas. Korwas nanti Bu, kalau Nanti deh kita dulu ya, kita ikut kita dulu ya. Ya bisa sih. Nanti kita laporkan Bu Sekda. Kalau Bu Sekda pulang besok, kita laporkan siapa kita jidak Senin atau Selasa. Oh Jumat, jadi mereka pendek ya. Ya Jumat itu terbatas. Kalau informasi yang kita dapatkan di masyarakat begitu. Kalau kita tinggal di sana kan? Ya tidak, saya di ini sekitarnya kita di sini. Masih masuk band juga. Oh. Band yang satu ini. Oh iya iya iya. Cuma teman-teman saya yang bergerak kemarin itu sering memberikan informasi. Senin sampai Kamis ya. full ya. Ya Senin sampai Kamis itu ya biasanya mereka. Tapi gini, yang kerja di situ orang-orang kita di sana kan? Yang mereka tarik, yang kerja ikut mengolah itu orang-orang penduduk setempat kan yang mereka ya ambil? sebagian masyarakat di sana. Tapi informasinya begini Bu, ini kan usaha ini lain pemilik lahan, lain pengelolanya. Oh begitu. Gitu. Lain pekerjanya juga pasti. Lain pekerjanya. Yang pemilik lahan dia hanya sediakan lahan untuk dijadikan sebagai usaha. Sementara untuk pengelolaannya itu diberikan kepada Ya, yang ini, asing yang dijual itu. tenaga asing ini. Nah, sekarang jaringan pihak asing ini makanya harus kita itukan dulu Pak Seko supaya dicari kaitan-kaitannya ini kemana, siapa sih penggagasnya gitu loh. Ya kan, yang memberi lampu hijau ini orang asing bisa masuk itu tuh siapa? Nanti kan kalau dari tenaga kerja kan nanti bisa sampaikan. Iya, bagaimana, nanti seperti apa, bagaimana. nanti tenaga kerja tuh yang kalau kita kan lebih ke tata ruangnya ya, kalau kita ya. Kalau ke tata ruang secara regulasi tadi saya sudah sampaikan sama Adek bahwa ada kemungkinan kita mempunyai kesempatan untuk mengolah nanti tapi dengan batasan-batasan ya. Pokoknya diatur sedemikian rupa dan itu harus kami konsultasikan terus ke pusat sehingga bisa kita olah itu sebagai kawasan industri, memang industri pasir Nambo. Nah, tapi kalau izin dan izin lain-lainnya tenaga asing nanti tenaga kerja asing ini nanti dinas tenaga kerja ya kan, dinas perindustrian ya dan perindustrian ya, terus kemudian nanti mungkin juga ada komunikasi ke pihak-pihak lain lah yang terkait bagaimana mengatasi persoalan kalau ada tenaga kerja asing yang masuk ya kan, Saya pikir seperti memang itu. tidak boleh Bu, karena kan ini murni usaha. Pasti dong, pasti tidak boleh, cuma memang wewenangnya kan bukan dari tata ruang ya kan. Kalau tata ruang secara keruangannya deh gitu loh. Iya. Regulasinya kami yang ini, tapi isu ini karena memang keterkaitannya dari awalnya pengelolaan ruangnya, tenaga asing masuk. Nah, ini yang kita ikut terlibat di dalamnya. Tapi tetap kita akan memberikan kuasa nanti ke bagian tenaga kerja kalau ada tenaga asing ini perlakuannya seperti apa. Kami kan nggak tahu aturannya ya kan, seperti itu. Iya. Tapi kalau secara keruangannya kami insya Allah kami akan atur karena memang sudah ada komunikasi ke Kementerian ATR. Memang harus diseriusin Bu, karena apa namanya? Jika kita pasca informasi ini kita dapat dan kemudian teman-teman melakukan aksi demonstrasi di pertama kali itu, kita langsung diskusi dengan saya ajak teman-teman mahasiswa itu diskusi soal lingkungan hidupnya. Iya. Iya. Dan saya putuskan untuk turun langsung di lapangan untuk melihat seperti apa proses pengolahannya itu. Dan memang parah sekali Bu, karena aliran sungai itu ini kan apa namanya tempat usahanya. Ini sungai induk. Nah, sungai ini mereka tutup. Kan mereka sedot, saya lihat mereka Iya. kumpulkan airnya untuk mencuci kan. Iya, yang untuk digunakan itu. Iya. Nah, kemudian hasil olahan itu limbahnya itu dibuang ke sungai.
jadi dia mengalir tembus ke pantai. Saya bicara juga sama penjaga pantai itu, dia sering mengeluhkan itu sebenarnya ke dinas pariwisata. Soal karena kan ketika air surut itu kelihatan keruh, dia kotor itu kan, bahkan pengunjung di pantai Nambo juga mengeluhkan itu. Iya. Saya pikir itu harus diperhatikan, terutama dinas pariwisatanya kalau kita bicara konteks wisatanya, karena setahu saya pantai Nambo itu salah satunya destinasi wisata pantai yang ada di Kota Kendari. Jadi saya pikir juga perlu diperhatikan. Ya itu makanya, jadi dengan adanya komunikasi kami ke pusat, itu kan salah satu bentuk keseriusan kami bahwa akan membuat aturan, memanfaatkan potensi supaya masyarakat tetap ada perputaran ekonomi di situ. Kami juga potensinya cukup besar, tapi karena memang tadinya di Kota Kendari nggak boleh kan, kita nggak boleh mengolah, tapi karena kami sudah konsultasikan ternyata boleh karena masuk dari kawasan industri. Tentunya aturannya, regulasinya, bagaimana mekanisme mereka sampai buangannya itu, apakah harus buat sumur treatment dari lingkungan hidup tentunya nanti itu, apakah langsung di tempat tertentu pasirnya di mana, mencucinya di mana, itu nanti kita buat regulasi sedemikian rupa supaya ekosistem, kelestarian lingkungan, pencemaran itu kita tidak terjadi, kita tekan gitu loh. Nanti toh misalnya air buangannya sudah keluar itu sudah memang ramah lingkungan, sudah jernih, ya kan gitu loh. Sudah jernih, sudah bisa dibuang dengan tahapan-tahapan tentunya seperti itu. Jadi jelas dalam hal ini Pemkot itu serius untuk mengatasi hal ini, karena kami sudah langsung konsultasi ke pusat, kami ke Kementerian ATR loh, kami menanyakan hal ini. Dari segi tata ruang kemungkinan kita masih bisa mengolah karena dia masuk di kawasan industri, cuma memang regulasi izin dan perizinan dan lain-lain itu memang kita harus atur lagi nanti seperti apa. Yang akan mengurus perizinannya mungkin nanti itu dari PTSP kah, apakah dari SDA ya, sumber daya alam, kita nggak tahu seperti itu. Jadi tetap kami akan ada komunikasi bagaimana kita mengolah ini, masyarakat hidup bisa makmur dengan manfaatkan potensi yang ada, lingkungan terjaga, lestari, orang asing nggak boleh di situ kan. Tentunya itu yang harus kita lakukan seperti itu. Nah sekarang investigasi yang kita butuhkan, bantuan informasi dari adik-adik ini. Nah berarti kita harus insya Allah minggu depan Senin atau Selasa teman-teman bisa turun nanti. Jadi sidak kita jangan ditahu. Ya kemarin kan saya turun diam-diam. Saya turun diam-diam, misalnya saya beri gambarnya supaya kalau memang misal ketika ada tindakan kemudian yang dilakukan oleh Pemkot dan dipantau misalnya oleh pengelola di sana, kan saya punya data, saya bisa pantau itu. Karena saya temukan. Nanti kan gini, bisa aja kan diatur teknisnya, ada yang jaga di pintu luar yang ke arah aspal ya kan, dijaga masyarakat jaga di sana. Jangan sampai kita masuk dia lewat mana dia keluar lewat sana gitu loh. Kan bisa cara aja, tapi tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh gebukan, tangkap aja baik-baik ya kan. Bapak nanti dulu Pak, kita mau komunikasi Pak, kita komunikasi gitu. Jangan ada jangan memicu lah, kalau misalnya ada apa-apa kan nanti kan kan panjang urusannya ya, apalagi melibatkan orang asing kan, pemerintah luar negerinya, pemerintahnya mereka nanti negaranya mereka juga bisa komplain kalau ada misalnya pemukaan negara warganya di sini yang lain-lain begitu. Nah, itu yang harus kita jaga. Karena begini, masyarakat juga di sana sampaikan kalau berapa orang kayak itu orang asingnya? Kalau kemarin yang kita lihat 3. 3. Kebetulan saya lihat satu dia lagi berkendara pada saat itu, satunya masih sementara. Itu saya ambil gambarnya, saya lihat dia masih duduk di posko penjaga depan. Memang informasi masyarakat di sana, mereka tinggal di sekitaran situ. Karena kita penasaran, pada saat itu saya minta diantar untuk. Tapi kita sudah tahu rumahnya? Tempatnya, posnya Bu. Ya saya tahu posnya. Oh. Iya. Itu posnya dekat ini Bu, dekat apa Pak? Tapi Pak Seko. Di dalam situ. Oh masuk di dalam loh? Iya. Mangrove itu tidak jauh kelihatan mangrove. Tapi kan kita harus masuk dari jalan lama tuh, dekat kantor lurah situ. Atau dari jembatan kuning. Kalau jembatan kuning terlalu mutar. Yang menuju saja, yang jalan potong. Iya, jalan lama. Iya, jalan lama. Yang belakang kan? Iya. Oh, berarti jangan lewat jembatan kuning, kita belok ke kanan Pak Seko. Jalan dekat itu. Lewat kampung apa itu? Iya, kantor lurah, terus kampung yang terapung itu kampung apa? Peto Aha ya, bukan Peto? Iya, dekat Peto Aha. Nah, Peto Aha ya kan, lewat sana. Gitu. Tapi memang kalau kita mau ke rumahnya mereka, kita harus dengan aparat, dengan lurah, dengan ini tuh nggak boleh sembarang. Dan juga jangan rame-rame dengan melibatkan banyak sekali orang, jangan nanti marah ini tuh. Karena begini Bu, penyampaian masyarakat di sana itu kalau memang ini masih berjalan dan keterlibatan asing masih tetap ada di situ,
mereka akan menunggu jadwal pengapalan, dan situ mereka akan buat apa namanya semacam mereka akan tutup jalan sana supaya operasinya berhenti. Mereka pakai kapal kah angkut itu? Pengapalan. Iya, Lewat KNP ya? Lewat mana? Pelabuhan yang mana mereka pakai? Kalau informasi yang kita dapat kemarin, tapi kita masih dalam itu Bu, itu masih dugaan. Kita belum mendapatkan data validnya. Tapi dugaan masyarakat di sana itu penyeberangan lewat perusahaan PT TAS. PT TAS. Oh, iya. Di mana itu Pak Suku? Yang di ini. Yang kalau tidak salah penyedia jasa. Penyedia jasa itu. Iya. Memang dia ada isinya. Ada izinnya. Iya, PT TAS. Jetinya ada, isi jetinya ada. Oh, cuma memang dia memuat yang ilegal ya kan Iya, gitu. itu masalahnya. Kalau PT TAS ya sebenarnya dia nggak salah gitu ya. Kalau informasi masyarakat sana biasanya ini kan mereka sering lihat ini trek-trek yang mengangkut hasil olahan itu kalau tidak salah sebulan itu kadang 3 kali pengapalan. Gitu ya. Berapa ton Mereka itu? mengikuti jadwal PT TAS katanya masyarakat sana. Tapi itu kita masih dalam, itu baru dugaan. Iya. Kita belum bisa katakan bahwa itu adalah data valid. Iya, jadi begitu tuh nanti saya kira penyampaian kita menjadi satu informasi yang bagus buat kami. Nanti akan kami sampaikan ke Ketua TKPRD kami ya kan. Insya Allah ya minggu depan di hari yang mereka aktif teman-teman bisa turun. Kita namanya siapa Kadek? Kasih nomor teleponnya sama Pak Seko. Selain keterlibatan warga asing, masyarakat juga menyoroti soal dampak lingkungan yang timbul akibat adanya aktivitas pengolahan pasir, di mana limbah hasil pencucian pasir tersebut dibuang ke sungai yang mengarah langsung ke wisata Pantai Nambo. Untuk memastikan kebenaran informasi, kami pun mendatangi lokasi dan benar terlihat jelas limbah hasil olahan pasir terbuang langsung ke kawasan wisata pantai. Mengenai hal ini, masyarakat sudah pernah mengeluhkan kepada pihak pemerintah terkait, namun menurut mereka belum ada tindak lanjut. Tidak pernah juga saya gimana itu ini pantai sekali kalau Tanggapannya mereka seperti apa? tadi ya akan dilarang Tapi sampai hari ini masih tetap sama. Kejadian serupa sudah berlangsung lama sehingga masyarakat meminta agar usaha yang melibatkan pihak asing tersebut segera ditutup karena dampaknya turut mempengaruhi kehidupan warga sekitar, terutama mengenai sepinya pengunjung yang datang ke pantai akibat air laut yang kotor tercemar limbah pasir. atau ditutup saja kalau gimana. Tapi memang benar informasinya bahwa aliran itu langsung ke Pantai Nambo. Ya pokoknya mungkin langsung kalau sudah punya kalau sudah air pokoknya kabar mencuci sudah turun di bawah tidak ada bila mau tidak. Jadi Pokoknya kapan air semua turun lagi tinggi panjang ini panjang pantai tidak ada. berpengaruh tidak Pak? Maksudnya Pak, kenyamanan pengunjung begitu. Selama Bapak berada di sini, ada tidak keluhan-keluhan dari pengunjung terkait? Dari Kompleks Blok M Bene Kendari, jurnalis Sultraline Yudin mengabarkan untuk Anda.